Pagi hari Gefisma High School, kedatangan murid pindahan tingkat 2 yang menjadi murid baru di kelas 11-5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kali ini kita kedatangan murid baru pindahan dari luar kota. Halo, nama saya Kenja Astara, tim murid pindah dari Bandung. Sama semuanya. Di sini pandangan Zio tertuju pada Ataya. Namun Ataya memalingkan pandangannya. Oke, dan juga silakan dari nomor kosong. Baik, Bu. Lihat deh tuh anak baru. Masa ngeliatin Ataya kayak gitu sih? Ya anjir malah ngangkat mobil pegang. Ini bakal ngejar dia gak sih? Bisa jadi sih. Esoknya di kemudian hari Ataya mendapatkan minuman di atas mejanya dan mendapatkan pesan dari kontak yang tidak kenal. Minuman siapa nih lo? Gak tau kan, bener aja. Di hari selanjutnya, Ataya mendapatkan hadiah lagi yang berbeda. Setelah kejadian teror itu, Ataya selalu merasa gelisah setiap berangkat sekolah. Hingga ketika waktunya istirahat, ia hanya duduk menyendiri sambil memainkan makanan di mejanya. Hanindya yang melihat hal tersebut merasa aneh dan juga penasaran. Hanindya berjalan menuju meja Ataya. Kenapa makanan sama di ini? Amin, gak apa-apa, cuma juga selera aja. Kenapa kamu kayak lagi banyak ya, kamu bisa jadi bersama aku, Pak? Boleh, tapi dari sini. Mereka berdua berjalan keluar kelas. Jadi, gimana Kak? Kayaknya akhir-akhir ini aku lagi ada yang nguntit deh. Nguntit? Gimana kamu bisa tahu? Aku juga gak tahu Han, tapi aku sering dapat hadiah. Aku pun gak tahu itu dari siapa. Mungkin itu dari orang yang suka sama kamu. Lagian, gak apa-apa kan jadi sering dapat hadiah. Ini tuh gak sesimpel itu Han. Dari mulai hadiah, ditambah surat kecil. Itu ada yang ganjil gak sih? Jangan terlalu dipikirin ah. Mending sekarang kamu coba berpositif thinking dan lakuin hal biasanya, ya? Oke. Pada jam kosong, Hanindya hendak pergi ke toilet. Namun, saat di jalan, seseorang mencegatnya dan memberikannya sesuatu. Ini kan titipan buku dari cuma tadi katanya kerja, dia bilangnya mau langsung ke kelas. Lucu banget bukunya. Bukan buku aku itu, dari Solik. Bisa temanku kan? Kenapa lagi? Macam. Hah? Maksudnya? Mungkin dari secret Indonesia kalian terus dibentuk kamu. Ada apa? Secret admirernya ngeri deh. Ya pakai ngelarang deket-deket segala, mana sambil ngaturin fasilitas sekolah lagi. Tapi sweet gak sih kayak posisi-posisi gitu? Sweet apaan? Gak usah ngenormalisasi hal-hal jelek deh. Cie, Ataya yang bentar lagi gak jomblo. Mulanya Pandu mendapati pesan di ponselnya dari akun anonim KNZ 5906. Kalian kenal akunnya dulu nggak? Enggak deh, soalnya sampai followan. Kenapa emang gebetan baru ya? Nih, Pandu punya jabatan baru. Baca no DM-nya. Ini
Kayak lu dapet juga gak pesan kayak gitu? Soalnya lu kan yang paling dekat sama Ataya. Lunafa yang duduk di samping Ataya diam-diam melirik mereka setelah mendengarkan percakapan mereka. Saat mereka sedang berkerumun, tiba-tiba Bu Ataya datang dan mereka bergegas menuju kursinya masing-masing. Baik, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Buka bukunya halaman 125 tentang Pitagoras. Semua murid mengangguk lalu mengeluarkan buku catatannya. Dan ada yang bertuliskan jangan memberi empati kepada Ataya. Iya apaan ini? Ibu bawa juga ada. Ada apa ini? Kok rame ada apa? Namun suara ketukan yang berasal dari balik pintu membuat Bu Ataya menoleh ke sumber suara. Ternyata itu ke Andra yang telah mengetuknya. Mengganggu waktunya, Bu Altea dipanggil sama Miss Tasya untuk menemuinya di lorong. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Oh seperti itu. Baiklah, terima kasih ya nak. Ya, sama-sama Bu. Anak-anak, mohon maaf ya hari ini Ibu tidak bisa memberikan materi kepada kalian karena Ibu sudah ditunggu sama Miss Nasya di lorong sekolah. Jadi Ibu mohon maaf ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Setelah Bu Ataya keluar, lalu tiba-tiba Ataya menyadari sesuatu. Sesuatu gak sih? Apaan? Tentang teror yang akhir-akhir ini aku dapetin itu tuh dimulai semenjak ada anak baru itu kan? Bentar-bentar, aku mau ngajakin teman dulu buat ngobrol bareng. Kayaknya bakal serius deh. Hey. Ada apa sih? Lalu ia memanggil Hanindya Alzia Olen Pandu dan juga Nayara untuk berkumpul di mejanya. Itu tuh si Ataya mau ngomong. Kayak serius. Emang makanya dengerin dulu. Kalian semua sadar gak sih semenjak anak baru itu datang kita semua jadi dapet teror? Iya juga ya. Terus kalau dipikir-pikir semuanya dapat teror. Harusnya anak baru itu pada nyadar gak sih? Nah, iya juga. Dimulai dari si Ataya. Terus dari pagi aku sama si Azia. Gue jadi curiga deh. Bisa aja dia yang neror kita semua kan? Soalnya cuma dia yang gak dapat teror. Terus semenjak dia pindah ke sini, kita semua malah dapat teror. Cukup lama mereka terus melanjutkan obrolannya hingga menemukan satu solusi. Gimana kalau kita laporin anak baru itu ke KM? Itu sih Bu KM. Ada apa? Hanindya mewakili semuanya dan menceritakan perihal apa yang menimpa mereka pada Selvia selaku KM 11-5. Kita mau lapor masalah ini ke Walas? Iya, boleh. Oke, kita naik kemarin yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelpia, Nayara, ada apa nak? Maaf mengganggu waktunya Bu. Jadi di HP ada laporan dari anak-anak soal kenyamanan kelas. Jadi akhir-akhir ini teman sekelas kita ada yang dapat teror kecil tapi merembet ke semuanya. Teror gimana? Ada yang mengganggu kami Bu, lewat surat sama tulisan gitu, nyuruh jangan deket-deket sama Ataya. Semuanya kebagian teror kecuali Gio. Kita curiga kalau dia ngerjain kita. Makanya anak-anak suruh Jopi buat laporan ke ibu soalnya mereka udah merasa gak nyaman. Iya Bu, kalau kita yang ambil tindakan sendiri, takutnya malah makin rusuh di kelas. Kalian ini udah kelas 11 akhir masih aja main-main. Masalah kecil kayak gitu bisa kalian bicarain baik-baik. Pimpin aja sama kamu Jelpia, belajar mandiri. Cukup kamu bicara sama Gio, masalah ini kelar kok. Ya sudah Bu, makasih atas solusinya. Maaf juga kita mengganggu waktunya. Kalau nggak salah, waktu kedatangan si Gio, ada Deko juga kan yang pindah ke sini. Ya sih, baru juga. Itu enggak deh, bukan apa-apa. Akhir-akhir ini kamu semangat pagi ada apa? Terserah aku lah Kak. Apa alasannya? Padahal sekolah kita deket. Udah, kagak usah ikut campur urusan aku.
Siapa sih yang bikin kayak ginian? Gak ada kerjaan banget ganggu hidup orang. Wah, jadi lagunya sombong sekali ya. Iya, ini lucu. Over juga perlu dari. Nah, ini kayaknya masalah serius bukan main-main. Nayara dan Hanindya pergi keluar kelas. Mereka berdua duduk di meja batu. Kenapa sih masalahnya jadi semakin rumit? Sebelum-sebelumnya juga Ataya punya beberapa secret admirer kan, tapi nggak pernah separah sekarang. Ataya dapat spam teror gini setelah si Zio datang kan? Sylvia udah bicara dua mata belum sama Zio? Emang semua petunjuk mengarah ke si Gio. Zylvia juga udah bicara baik-baik kok sama Gio, tapi ya maling mana mau ngaku. Gio ngelak mulu buat ngaku. Kalau gitu, itu tinggal nyari bukti konkret buat menjokin si Zio kalau memang Zio pelakunya. Keesokannya Zio baru saja datang ke kelas. Ia hendak ke mejanya, namun berhenti Ini sejenak kan di gantungan samping kunci si tempat Jaya. duduk Kenapa ada di Ataya. sini? Stiker kayak gini kan mirip punya si Jaya yang dapat dari Jepang. Mungkin punya si Ataya. Di sisi lain, Nayara baru saja sampai di gerbang. Ia tidak sengaja menabrak Zea yang sedang mondar-mandir di dekat tangga menuju lorong. Aku bukannya dari kelas 11.5 ya? Iya, kenapa? Aku mau minta tolong bilanginnya ke Zio, kayaknya bunci aku ke bawah deh ke tas dia. Gio, oh kamu pacarnya dia? Kirain Bukan Gio. Kak, aku sama Gio kembar, kita baru di sini. Oh, jadi kamu anak baru itu? Ya. Oke, nanti aku sampein ke Gio. Nayara pun melanjutkan langkahnya menuju kelas. Sampai di kelas, dia membuka obrolan pada Hanindya. Han, semalam waktu aku lagi nyari-nyari bukti, aku nemuin sesuatu yang harus jadi petunjuk. Si peneror kan sempat ngirim ancaman gitu pakai akun anonim. Terus username-nya KMZ 5906. Nah, kayaknya itu nama si pengguna, terus ditambahin angka di belakangnya. KNZ ya? KN dari nama Ken, Z dari nama Zio. Kan Zio naik. Masuk akal, tapi kita perlu mastiin susunan angkanya. Nayara dan Hanindya bergegas mencari data anak-anak sekelas. Setelah ketemu mereka, langsung mencari nama Kenzio. Kayaknya banget deh dari Zio. Lihat aja, dia tanggal 5 bulan 9 tahun 2006. Tanpa pikir panjang, dia segera melabrak Kenzio sebelum memberitahu anak-anak kelas lainnya. Lalu terdengar bunyi bel yang menandakan jam menunjukkan waktu istirahat. Hanindya bergegas menuju meja Zio dan segera menariknya keluar serta diikuti oleh Nayara. Jadi, kamu pelaku yang menaruh kita semua di kelas? Ngaku aja, pasti kamu kan? Pasti narik-narik. Udah orang sembarangan lagi. Semua ini terjadi setelah kamu datang ke sini tahu? Mana mungkin aku berani neror kalian. Kita sekelas. Kita juga baru kenal. Lagian apa alasannya kalau gak neror kalian? Iya juga kan. Tapi username akun anonim yang aku buat neror tunjukin kalau itu kamu. Apa sih, Bi? Itu aku sebenarnya punya saudara kembar. Ah, iya baru ingat. Tadi sebelum aku ke kelas, aku nabrak seseorang. Katanya dia adik kembar kamu lalu. Ngerti. Ya, dia adik aku. Namanya kan Jaya. Dia telat sekolah karena sakit parah. Kalau kamu pelakunya, berarti Zio bingung lalu pergi dan meninggalkan mereka. Setelah pulang sekolah, Zio langsung merebahkan tubuhnya di kasur dan menatap langit-langit kamarnya sambil memikirkan kecurigaan kepada adiknya. Lalu ia menyadari ada barang yang hilang di kamarnya. Tanpa berpikir panjang,
Sia langsung mengecek kamar kembarannya yang dimana Zia ternyata belum pulang. Nah, ini kan Ataya. Kamu yang bisa kecewa sama kamu, Ji. Kecewa apaan sih, Kak? Jadi selama ini yang meneror Ataya dan kalian semua adalah saudara saya, Ken Gia Astara. Kamu bisa nyimpulin gitu sih? Nih, ini semua barang bukti yang gue temuin di kamar dia. Dan akun yang meneror kalian juga itu ternyata milik dia. Gue nemuin gantungan kunci dia di meja Ataya. Dengan bukti semua ini, kalian bisa nyimpulin kan siapa pelakunya. Terus waktu pertama kali lo datang, kenapa lo natap Ataya lama banget? Oh, maaf kalau kalian keganggu soal itu. Khususnya Ataya, itu karena Ataya mirip banget sama teman gue yang udah lama meninggal. Apa tujuan kamu lakuin sekarang ini, Ja? Iya, kamu udah membuat semua orang tidak nyaman dan merasa gelisah. Laporin aja kan naik karena hukum. Iya benar, ini sangat merugikan banyak orang. Ada apa ini, Ji? Kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Ya, kamu. Jadi gini, Bu. Hanindya menceritakan kembali kepada kedua orang tua korban dan pelaku atas kejadian yang menimpa. Ataya putri dari Ibu Nova dan saya putri dari Pak Kevin. Dasar bocah, mainnya kejauhan, Neng. Makanya jangan suka nonton film-film horor. Sembarangan ngatain anak saya. Anak bapak tuh yang gangguin anak saya. Stop, Pak, Bu. Sebaiknya selesaikan masalah ini dengan secara baik-baik. Kita dengarkan dulu cerita dari Gia. Jadi gini sebenarnya. Sia terlihat tergesa-gesa menuju toilet. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam toilet yang menyebut-nyebut nama Ataya. Kamu tahu nggak? Udah berubah ganti, terus ada rumor sering masukin cowok ke rumah. Apa sih gue? Nanti pulang banget. Oh, kayak gitu? Iya. Parah banget ya. Lagi? Jijik banget kalau dia sama arah depan cowok. Kayaknya temen sebangnya udah sering. Dia emang cantik sih, tapi ya emang kelihatan kayak piknik girl gitu. Iya kan? Dia tuh emang jelas pintar soal dan mau terima semua cowok. Ya dia mau boro-boro nerima cowok hadiah dari mereka aja dia udah nerima. Dasar manipulatif. Di depan aja baik, di belakang nggak taunya. Tujuan kamu memang menolong Ataya, tapi cara kamu berbeda. Kamu membuat semua orang menyalahkan pihak yang bersalah. Harusnya kamu bilang sama kakak kamu supaya nggak rumit seperti ini. Maaf semuanya, aku cuma pengen balas budi. Balas budi. Soalnya Kak Ataya pernah nolongin aku. Seorang gadis tengah berlari. Hari pertama, dia sekolah di sekolah barunya. Setelah pindah, tapi dia terlambat. Kamu terlambat, tidak boleh karena ini peraturan sekolah. Aku mohon. Tidak boleh. Taya lagi cleaning. Emang ada apa? Ini ada aku murid baru, dia terlambat. Aku bener kok murid baru. Aku tuh belum terbiasa sama dia masuk sekolah di sini. Soalnya di sini tuh kayak masih pagi masuknya. Kayaknya bener deh Pak, dia murid baru soalnya seragamnya juga bukan sekolah ini. Wah, gimana dong? Suruh masuk aja Pak. Oh iya. Itu benerin kamu dasinya. Makasih. Aku gak bisa pasang dasi, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Langsung ke kelas, simpan tas, jangan lupa langsung ke lapang. Oke, siap. Maafin aku ya, Kak. Aku cuma pengen nolong kakak kok dari teman-teman kakak yang jahat di belakang. Gak usah minta maaf Jaya, aku udah maafin kamu kok. Justru aku berterima kasih karena kamu udah berniat nolong aku. Walaupun cara kamu juga salah.
Aku juga minta maaf ya kak, udah keterlaluan tentang kamu yang enggak. Aku juga minta maaf ya, karena udah percaya sama omongan Luna ya tentang kamu yang enggak. Udah apa-apa, aku udah maafin kalian semua kok. Saya juga minta maaf ya Bu, karena ulah anak saya semuanya jadi seperti ini. Karena masalahnya udah selesai, sebaiknya kita jangan membawa masalah ini karena hukum. Bagaimana? Oke, permasalahan ini saya anggap selesai. Atuh sampah nak. Kalau kakak kok ada teman-teman yang jahat kakak. Barangan nggak Jangan.